warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bareng kita di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik bareng Bea Cukai Bengkulu. Kenalkan dulu, nama gue David dan teman gue Alia. Oke, tapi sebelum kita mulai Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Hari ini kita mau kemana nih, Alia? Mungkin kita agak-agak ke bagian Indonesia tuh kalau dilihat di peta tuh kayak agak-agak ke kanan atas. Oh, kanan atas. Tepatnya di Sulawesi. Nah, ini kita ke salah satu kantor Bea Cukai yang lumayan, mungkin kalau orang-orang tuh agak kurang mendengar ya namanya, Bang. Tapi potensinya tuh luar biasa gitu. Kita ke Bea Cukai Morowali. Di sini kita sudah terhubung dengan salah dua teman-teman kita di Morowali dengan Bro Maul dan Sis Syarifah. Halo. Halo. Halo guys. Iya. Ini halo guys. Halo guys. Ini enaknya manggilnya apa nih? Ini Bro Maul biasa dipanggil? Maul aja boleh. Maul. Kalau Syarifah? Dipanggilnya Ipeh. Oh, Ipeh. Ya, template biasanya atau Ipeh. Sebelum kita jauh, Alia, mungkin kita boleh persilakan teman-teman kita di sini memperkenalkan diri. Mungkin dari Bro Maul dulu. Oke. Halo guys, nama saya Muhammad Maulidi Susanto, biasa dipanggil Maul. Salam kenal semuanya. Asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Dan masuk di Bea Cukai ini melalui Prodip 1 BC angkatan 2017. Oh, angkatan 2017 ya. Oke. 2017 saya merasa tua di sini. Oke, selanjutnya yang sebelah ya. Hai, nama aku Syarifah Fitri, biasa dipanggil Ipeh. Asal dari Boyolali, Jawa Tengah, angkatan 24. Angkatan 24 itu berarti tahunnya 2018. Nah, iya. Bareng nih, Bang. Jadi Ali masih agak muda ya. Iya. Aku 20 sih. Beda-beda sedikit lah. 20 apa itu, Bang? Jadi sebelum jauh. Jujur nih ya, jujur. Baru kali ini dengar BC Morowali, jujur. Kalau aku ya. BC Morowali itu baru dengar. Jadi sebelum kita jauh, mungkin boleh Bang Dharma kasih tunjuk di mana sebenarnya Morowali itu? Iya, kita pengen tahu sedikit dulu nih. Di mana lah Morowali? Spoiler. Cemana lah ya kan? Awak anak Medan ya kan? Biasa di kiri. Coba agak di zoom out Bang. Di zoom out dulu, di zoom out Bang. Enggak jelas kita nih Bang. Itu di close aja Bang yang kantor. Nah, ya sip, Pak. Zoom lagi Bang. Iya, agak zoom out dulu Bang. Pengen lihat di posisi mana sih? Iya. Nah, kalau dilihat kan kita tuh ada di bawah kiri gitu ya, Bang. Posisi kita nih. Nah, untuk temen-temen ini ada di posisi kanan atas gitu. Agak-agak ke kanan atas sedikit gitu. Oke, menarik juga di sana itu. Biasa kalau pulangnya agak susah kayaknya nih, Bang ya. Jadi di situ tuh sebenarnya ada beberapa opsi ya buat pulang. Dari wilayah pengawasannya kan ada dari Kabupaten Poso dan Morowali. Nah, di situ tuh sebenarnya ada 3 opsi. Yang pertama dari Bandara Poso, yang kedua dari Bandara Morowali itu sendiri, dan yang ketiga dari Bandara Kendari. Jadi bisa milih dengan range harga yang berbeda-beda tentunya. Paling murah dari mana? Paling murah dari mana? Paling murah Kendari. Coba dicoba Kendari itu di bawahnya lagi. Coba di bawah. Nah, itu nggak ada di Maps kayaknya. Oh, nggak ada di map. Oke. Maksudnya jalannya ke Kendari itu nggak ditemukan kalau nggak salah di Maps itu. Oh, bisa pakai Google Maps. Berarti belum difoto sama Mamang Google-nya. Nggak masuk mobilnya. Mobil Google nggak masuk ke situ. Waduh. Jadi kalau dari tempat tinggalnya ke Morowali itu berapa jam biasa? Tempat tinggal untuk saat ini, ke lokasi kerja. Ke lokasi kerja, maksudnya dari sini ke kantor. Iya. Boleh. Karena saya tugasnya di hanggar, saya tinggalnya di hanggar, jadi kantornya di lantai 1, saya tinggal di lantai 2, gitu. Tapi kalau Ipeh gimana Ipeh?
Kalau Ipeh? Kalau Ipeh gimana tuh? Kalau saya mungkin dari kos itu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Ini sebenarnya yang ada di Maps ini kantor bantu sementara. Nah, kita ini udah pindah ke kantor yang baru. Kantor yang barunya. Kantor yang barunya tuh lebih kemana nih posisinya kalau di ke arah hutan gitu. Jadi di sekitar kita ini hutan ya. Dan Pohon belantara ya. semua. Oh, justru malah lebih mendekat ke hutan ya daripada ke pelabuhannya gitu. Oh. Terus kita lihat juga ini, boleh dong, Bang Dharma, kita lihat video profil BC Morowali. Oke. Gak ada suaranya nih Bang Dharma. Mungkin perlu di... Selain menyajikan keindahan alam yang menyejukkan mata, Sulawesi Tengah menyimpan sumber daya yang menakjubkan. Kabupaten Morowali menjadi kawasan di Sulawesi Tengah yang berpotensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Potensi besar tersebut berhasil menarik investor untuk membangun industri pertambangan sehingga menggairahkan ekonomi baik di level lokal maupun nasional. Demi menciptakan iklim industri yang kondusif, Bea Cukai Morowali hadir dalam memfasilitasi dan mengawasi kegiatan lalu lintas impor dan ekspor barang. Bea Cukai Morowali merupakan bentuk transformasi dari KPPBJ Pratama Poso yang berubah pada tahun 2017. Dengan adanya perubahan ini, kantor yang dulunya tipe Pratama berubah menjadi tipe Madya Pabean C. Wilayah pengawasan Bea Cukai Morowali terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Poso. Seiring dengan perkembangan industri, sampai dengan pertengahan tahun 2021, terdapat 7 kawasan berikat di wilayah kerja Bea Cukai Morowali. Dengan potensi yang masih dapat digali, jumlah perusahaan diperkirakan akan terus bertambah. Mengimbangi perkembangan industri yang pesat, Bea Cukai Morowali memberikan pelayanan prima yang aktif diberikan kepada pengguna jasa, di antaranya layanan fasilitas kawasan berikat, layanan importasi dan ekspor barang, layanan izin pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan Pabea, dan layanan lainnya. Berbagai industri telah berkontribusi dalam menggenjot neraca perdagangan nasional dengan komoditi ekspor sebagai berikut. Di sisi penerimaan, Bea Cukai Morowali mampu menorehkan catatan baik. Sampai saat ini, Bea Cukai Morowali berperan sangat vital dalam menjalankan fungsi revenue collector di lingkungan kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian utara sebagai penyumbang penerimaan mayoritas di lingkungan kantor wilayah DJBC Sulawesi bagian utara. Kegiatan pengawasan juga dioptimalkan dengan hasil penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Bea Cukai Morowali senantiasa melakukan patroli rutin dalam pengamanan penerimaan negara. Dalam menjalankan tugas, Bea Cukai Morowali memiliki komitmen untuk bebas dari korupsi dengan program pencanangan zona integritas pada tahun 2021. Bea Cukai Morowali membuka pintu lebar-lebar layanan pengaduan melalui saluran telepon, saluran Sibuma, dan media sosial. Dukung kami untuk menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi. Bea Cukai makin baik. Oke. Keren.
Wah, ternyata lumayan luas juga sih, Iya, Bang, wilayah pengawasannya ya. Agak jauh gitu dari kantor. Kalau kita lihat dari peta ya. Boleh Berarti saya gambarin dulu nih. oh boleh. Seberapa luas itu wilayah pengawasan Bea Cukai Morowali. Jadi sebagaimana yang kita lihat di video tadi, wilayah pengawasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wilayah di Kabupaten Poso, yang kedua di Kabupaten Morowali Utara, dan yang ketiga di Kabupaten Morowali itu sendiri. Nah, tempat kita sekarang di Kabupaten Morowali itu, untuk ke Morowali Utara itu sejauh 3-4 jam. Di situ naik kan mobil. Beberapa perusahaan dan kawasan berikat ya, Bang. Nah, itu dari tempat saya saat ini itu 3-4 jam. Dan untuk dari Morowali ke Kabupaten Poso itu tuh sekitar 8-9 jam. Jadi nah itu bukan karena macet ya jadi lama perjalanannya, enggak, tapi karena emang jauh. Jadi bisa dibayangin aja dengan kondisi geografis seluas itu, dan tantangannya tuh di sini tuh pegawainya itu terbatas karena hanya ada 40-an ya, Ipe. Oh, total 40 orang. 41 pegawai. 41. Dan Betty lah dengan sini. Beda tipis ini 55. Tapi kan nih kayaknya Bang Maul lumayan tahu nih, bisa ngejelasin wilayah pengawasan segala macam. Tapi kita perlu tahu dulu nih, mereka nih sebenarnya dari unit mana sih gitu kan? Soalnya ini kan beda Zoom nih. Jarang-jarang nih bintang tamu podcast kita beda Zoom kayak gini. Ini musuhan atau cemana nih, atau kenapa nih ceritanya nih? Iya, boleh dikasih tahu dulu dong, Bang. Kalau Bang Maul tuh di mana sekarang? Unit tugasnya, penempatannya di mana? Oke, saya bertugas di seksi pelayanan kepabeanan dan cukai di seksi PKCDT. Sedangkan kalau Ipeh di? Kalau saya per 1 Juli kemarin baru rolling ke seksi perbendaharaan. Sebelumnya di seksi PKCDT juga selama di 2,5 tahun. Tapi posisinya sekarang lagi beda lokasi. Ya, beda lokasi. Saya lagi di hanggar kawasan berikat, melakukan pelayanan di sini, dan Ipeh di kantor sekarang. Oh, gitu. Jadi tinggalnya di hanggar lah ya? Ya, ada mesnya di sini. Kalau jarak dari kantor ke hanggar itu berapa jauh? 1,5 sampai 2 jam, tergantung macet atau enggak. Berarti ini bukan di Morowalinya ya, Bang? Ini di Morowali, ini di Kabupaten Morowali. Di Morowalinya aja 2 jam ya kan? 2 jam ya. Luar biasa banget emang. Luar biasa ya. Berarti kalau misalnya kita lihat kayak gini kan, ini lagi proses, kalau boleh tahu nih, Abang lagi jaga di kawasan berikat. Nah, boleh dijelasin sedikit dong? Kegiatannya apa aja di sana gitu, Bang? Oke, kawasan berikat itu sendiri kan sebuah fasilitas nih yang diberikan negara kepada perusahaan kan. Mulai dari penangguhan biaya masuk, pembebasan PPN, dan PPh. Jadi di situ kita mengawasi nih dokumen-dokumen barang dari luar negeri, kita awasin menggunakan BC23 kalau dari luar negeri. Kalau dia dari lokal itu pakai BC40 seperti itu. Jadi mulai dari keluar masuknya barang itu kita awasi. Kayak gitu kalau tugasku di tugas di iya. Dan tadi dari video profil juga kita lihat kinerja BC Morowali itu luar biasa ya Kak Alia ya. Sampai dengan 1 triliun. Luar biasa. Boleh dijelaskan dikit ya? Itu komoditas unggulannya apa sih? Ipeh coba jelasin. Ini yang dari perbendaharaan kayaknya lebih mengerti sepertinya ini. Sedikit aja ya. Saya baru masuk juga gitu di Oke. Kalau sekarang kan menuju 1 triliun ya. Itu rata-rata masih dari bea masuk 20, BC20.
Sementara rata-rata masih dari BC20. BC20 itu tuh yang paling banyak tuh ya. Itu iya komoditasnya tuh apa sih? Dari bahan baku. Oh, buat bahan. Iya Bang Maul ya kalau nggak salah ya, bahan baku. Jadi aku jelasin dikit kenapa nih 2022 kok luar biasa banget gitu kan. So far karena menurut aku karena industri nikel nih yang lagi happening beberapa tahun ini, apalagi saat ada rencana kemarin Tesla punyanya Om Elon Musk investasi di Indonesia terkait proyek baterai listrik mobil Tesla, mana bahan bakunya kan itu dari nikel. Nah, terus semakin dipushnya negara-negara sekarang kan dari green energy ke dari bahan baku fosil ke bahan listrik ya. Nah, which is nikel itu sebagai komponen utamanya bakal banyak banget dibutuhin. Dan Morowali sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia itu pasti bakal sibuk ya, karena banyak banget perusahaan-perusahaan dari Cina, terutama yang di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ini yang mulai membangun pabrik-pabrik dan pengolahan nikel. Karena hal itu mereka kan banyak nih melakukan importase untuk memulai investasi pembangunan pabrik ini. That's why banyak banget dokumen-dokumen impor, terutama tahun ini yang menyebabkan penerimaan kita luar biasa. Jadi bahan-bahan baku untuk membuat pabrik itu sendiri ya? Barang modal ya? Iya. Jadi konstruksi-konstruksi kayak gitu Bang. Iya. Karena berarti juga ada mesin-mesin ya, mereka kan investasi bangun pabrik nih. Untuk membangun pabrik itu mereka melakukan impor rangka-rangka bangunannya, mesin-mesinnya, nah kayak gitu. Jadi penerimaan biaya masuk kita luar biasa banget dari situ. Oh iya Bang. Berarti itu karena emang terjadi peningkatan investasi gitu di wilayah itu ya. Berarti kedepannya potensinya justru lebih besar lagi nih. Ya karena kan, udah ada berapa pabrik tuh dibangun ya? Udah ada investasi yang kelanjutannya tuh kayaknya ya nikel gitu ya Bang. Luar biasa pastinya. Jadi kalau sekarang itu berapa, setahu Bro Maul itu berapa banyak pabrik yang udah lagi sedang didirikan ini? Berapa IP? Datanya ada sekitar hampir 50 perusahaan nih IP. 50 perusahaan? Kalau untuk importir itu sampai bulan Mei kemarin itu sebanyak 82. Eksportirnya ada 16, kawasan berikatnya ada 7. Kabarnya ada 7. Dan FYI nih untuk tahun ini FYI ya, oke. Ada 13 pengajuan kawasan berikat baru. Berarti total bisa jadi 20 kalau disetujui semua ya. Yes, benar banget Bang. Dan pastinya akan butuh pegawai tambahan. Mungkin saudara-saudara penonton podcast ini apabila ingin tertarik gitu, silakan daftarkan diri Anda. Atau boleh mungkin ngulik-ngulik, kayaknya kalau kerja di sana bakalan bahas nikel nih. Berarti harus nonton podcastnya ini dulu kan? Iya, betul. Tunggu, sebelum kita jauh, jujur pertama kali dibilang mau sama teman-teman dari Morowali, kita lihat tadi petanya Morowali itu hutan semua kan? Kayaknya hutan semua. Tadi kata Sis Ipe itu sekitarnya hutan semua. Boleh dong ceritakan kondisi lingkungan kantor seperti apa? Kalau untuk di kantor baru ini, jujur kita nggak punya tetangga ya. Jadi tetangganya apa nih? Tumbuh-tumbuhan? Hewan-hewan gitu. Iya, benar. Bercocok tanam. Oke. Jadi kalau untuk kantor ini itu tuh mungkin selain bea cukai itu nggak tahu gitu kalau misal ada jalan setapak untuk menuju ini gitu. Oh, jadi kalau mau ke kantor itu naik jalan kaki gitu atau naik motor?
Enggak, naik motor bisa. Motor Nggak bisa. ada Mobil juga go-kart bisa. soalnya, nggak ada Iya. Gojek. Mobil cuman bisa. jalannya tuh masih jalan setapak gitu atau gimana sih? Iya, jalannya tuh muat satu mobil sih. Oh, mau satu mobil. Dan Jadi kalau ada masih- ketemu di ujung mundur lah ya gitu ya. Iya, harus ngalah salah satu. Gitu. Ini salah Dan satu yang itu bisa jalan- mengurangi minat para pendengar podcast Waduh. ini untuk ke Morowali. Enggak, Oke. tapi kan jarang ya kantor bea cukai yang pemandangannya tuh hijau semua gitu. Wih. Berarti udaranya tuh bagus ya di situ ya. Menyehatkan Sehat-sehat gitu. sepertinya. Berarti kalau kanan kiri hutan, masyarakat di sekitar sana tuh gimana tuh? Sebenarnya tuh kalau misal yang ada di Maps itu kan kita ada di kantor bantu kita tuh ada di sekitar perkantoran ya. Jadi memang kenangannya banyak gitu. Cuman ini kita agak ke arah atas menjauhi laut kan. Jadi ya naik di perbukitan itu. Oh gitu. Tapi maksudnya pekerjaan utamanya tuh dilaksanainnya di kantor yang sekarang gitu. Iya. Karena dulu itu kita kan terbagi nih wilayahnya menjadi dua, yang satu itu di Poso, yang kedua di Morowali nih. Jadi Poso sampai Morowali itu jaraknya itu 8 sampai 9 jam ya. Nah, dulu kalau di Poso aku sukanya kalau di Poso itu dia menurut aku indah banget ya, Pe. Kalau di Poso itu dia lautnya luar biasa. Anak alam ya. Anak alam rupanya. Senjanya bagus banget kalau di Poso, lautnya jernih banget. Nah, tapi mulai 2021-2022 ini udah migrasi nih kita, karena kantor baru kita yang di Morowali kan udah jadi. Jadi mulai migrasi dari Poso ke Morowali. Jadi yang di Poso mulai udah abandon, ditinggalkan ya, Pe. Tapi di sini juga pantainya lumayan bagus ya. Tapi Gimana Bang? Di mana di sini? Di mana? Ini kayak ada keraguan ini, ada perpecahan seperti ini. Oh gitu. Berarti ya mungkin di sana kerjanya sambil healing kan ya, Bang? Iya, anak pantai cuy, iya kan. Pulang kantor, wah pantai nih. Gitu. Jadi sekarang Poso udah nggak ada lagi pegawai di sana atau masih ada yang diperbantukan di sana? Masih ada dua orang. Iya, karena ini masih masa perpindahan gitu. Kita baru lengkap itu, maksudnya baru pada pindah ke sini itu minggu lalu. Jadi baru minggu ini kita baru. di kantor ini. Aduh, selamat Iya. Masih bawa toko rupanya ya. Masih bocor. Iya ya. Berarti yang di sana itu untuk ngejaga dulu aja gitu ya? Iya. Iya. Jadi pelan-pelan nanti Alia mungkin pindah ke Morowali. Iya. Cuman PR juga ya, yang biasa ngurus di Poso harus ngurusnya ke Morowali kan 8 jam juga itu ya? Iya, cuman kalau di Poso itu pengguna jasanya sedikit. Oh, sedikit. Bahkan perusahaan itu hanya ada 2 dan itu pun sudah biasa tuh setahun hanya 1 atau 2 kali impor. Oh, nggak masalah lah dia ya, sekali perjalanan 8 jam. Ya, jalan-jalan juga ya kan. Aduh. Mungkin kita juga pengen tahu nih, gambaran di Morowali ini seperti apa? Kan tadi dibilang hutan, atau ada apa ya? Alam-alam itu. Oh, icon kan. Ikonnya, iya. Ikonnya di sana itu apa tuh? Kalau di Bengkulu sendiri sini ikonnya itu gorengan. Gorengan. Satu jalan 10 tukang goreng. Iya. Samping-sampingan. Oke. Karena mereka yakin Bang, rezeki udah ada Iya, masing-masing. betul. Oke, bijak sekali saudara. Oke. Jadi kalau di Morowali gimana nih, Bro Maul? Kalau di Morowali, setahu aku nih ada satwa endemik aja. Satwa endemik di sini di Sulawesi Tengah itu burung maleo. Nah, itu yang biasa dijadiin ikon di Morowali. Burung maleo. Bisa di Google aja kayak apa bentuknya. Nah, oke, silakan di Google teman-teman pendengar, penonton podcast ini. Tapi ini Bro Maul dan Sisa Syarifah emang udah pernah ketemu sama burung itu ya atau belum sebenarnya nih? Belum pernah. Belum pernah lihat. Emang susah. Iya sih. Karena nggak apa ya, nggak kayak misal elang atau apa gitu kan yang biasa ini. Berarti dilindungi lah termasuk ya.
Nggak tahu itu dilindungi atau Enggak juga ya. Oke, bolehlah kita salah lagi. Mungkin habis ini kita harus cek-cek dulu lagi Iya, ya, Bang. Maafkan keterbatasan kami. Mungkin tadi dibilang burung apa? Maleo. Maleo. Kalau makanan, itu yang paling penting. Apakah masakan Padang juga di sana? Minang? Jauh-jauh ke sana tetap Padang. Kalau di sana, Bro, di mana? Di sini tuh cuman ada kalau 2 tempat masakan Padang yang enak sih. Kalau soal masakan Padang ya. Cuman kalau di sini biasa kami suka masak. Ada resep andalan kantor kami itu namanya ikan asap. Ikan asap. Itu cemana tuh? Ikan dikasih asap dimakan atau cemana? Kita beli ikan asap baru kita kita olah sendiri gitu. Biasa jadikan apa? Disambal gitu ya? Disambal ya. Nah, ya. Oh, berarti itu salah satu produk juga ya, produk khas dari Morowali ya? Kalau bisa produk dibilang khas Bisa. Nah. Jadi perbedaan pendapat, saudara-saudara. Ya. kalau ada tamu biasa ada menu itu gitu dari kami gitu kan. Cuman kalau untuk makanan maksudnya kan biasa kalau misal pulang kampung kita bawa oleh-oleh gitu. Cuman kalau dari Morowali ini kita Bingung nggak kita, tahu bingung harus mau bawa bawa apa. Oleh-olehnya apa nggak tahu ya? Iya. Jadi paling kita bawa ikan. Ikan dibawa pulang. Jadi datang, ikan gitu ya. Ikannya tapi bukan ikan yang masih seger Yang gitu. udah Dia udah diasap diasap gitu. udah. Berarti yang udah agak-agak coklat gitu ya. Udah Kan coklat dia kan? Iya. Coklat. Oh, karena emang di sana juga kan wilayahnya wilayah laut ya. Iya. Jadi kayaknya makanan itu kayaknya arahnya ke ikan-ikan gitu deh. Iya, ikan-ikan. Di Poso juga dulu ikan katumbo ya kalau di Poso ya. Iya. Ikan katumbo. Itu nama masakan atau nama ikannya, Bang? Ikan. Nama ikan. Namanya ikan katumbo kalau di situ. Itu terkenal banget kalau di Poso. Kalau dibakar itu udah enak banget. Oh gitu. Iya. Itu tadi burung apa? Burung maleo. Ikan katumbo. Saya baru dengar ada nama-nama binatang, nama ikan seperti itu. Ya, sangat sedikit pengetahuan saya. Oke. Iya nih. Berarti dapat informasi banyak banget ya, Bang? Iya, oke. Bersyukurlah Anda yang menonton podcast ini. Kalau soal masyarakatnya gimana? Ini kan kantor nih sekitarnya katanya hutan, kan? Iya. Tapi kan tempat tinggal kan pasti sekitarnya ada penduduk sekitar. Itu gimana orang-orangnya biasanya? Budayanya kan? Budayanya, gitu. iya. Jelasin nih, Ini Oke. senyum-senyumnya ini agak mencurigakan. Enggak, kalau misal di Morowali ya, di Kabupaten Morowali, biasa aja sih penduduknya. Maksudnya sebenarnya di Poso pun juga sama. Cuman kan mungkin pernah dengar ya kalau di Poso tuh namanya Bang? Apa itu? Kayak kota sedikit sensitif ya karena Ya. orang situ ada tahu lah Poso yang dulu jadi tempat persembunyian para teroris. Iya, gitu iya. kan. Oh, Itu- iya. Itu jadi tantangan kita juga karena beberapa kali sempat ada penembakan kayak gitu kan. Jadi Oh, ada kita- konflik gitu ya, Bang? ada konflik karena dulu sempat di masa lalu ada konflik juga, dan itu sering nih kita ada isu ini, terus ke kantor nih nggak boleh pakai seragam takut kenapa-napa gitu kan, jadi kita ke kantornya nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam, Gitu. berarti Nggak pakai baju lain gitu ya, Bang? Nggak pakai seragam. Waduh, agak vulgar ini jadinya. Nggak pakai seragam soalnya tadi. Aduh. Aduh. Oke, berarti kalau sekarang udah jauh lebih nyaman, lebih aman gitu ya? lebih Iya. kondusif di Morowali. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan penduduk sekitar Morowali itu yang unik, dirasa unik itu mungkin. Atau ntar kayak kemarin di mana tuh ya? Podcast kita ini juga ya, penduduknya itu sampai malam dia hobinya main gitar di tengah jalan. Itu Oh mungkin gitu, itu nongkrong dia gitu. nongkrong, hobi ngopi gitu. Kalau di Morowali sendiri penduduknya gimana? Atau hobi belajar, baca buku, kita kan nggak tahu kan gitu. Bercocok tanam kan gitu. Kalau setahu aku sih penduduk sini tuh beraneka ragam ya, nggak cuma penduduk asli sini, karena banyak banget yang orang-orang dari luar
Morowali ini yang datang ke Morowali buat kerja, Bang. Ada dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta. Pokoknya jadi nyampur ya. Jadi kayak malah jadi kayak Jakarta, dia campur-campur dari mana-mana. Anak Jaksel juga ya kan? Nah, di Morowali juga gak cuman orang-orang dari Indonesia aja, kan banyak banget nih tenaga kerja asing. Terutama dari Cina. Nah, kita setiap hari juga berdampingan sama orang-orang Cina gitu. Jadi sedikit culture-nya nyampur gitu. Lah ya. Gitu ya. Jadi, udah sangat. Jadi ini bagusnya nih, luar biasa di sini itu vibes-nya, kalau menurut aku vibes Lebaran Idul Fitri itu sedikit gak kerasa, karena Lebaran Idul Fitri aja masih sering periksa ekspor kapal gitu kan. Rada nggak kerasa kalau di mana-mana itu kan libur nih. Kalau di sini tuh yang lebih kerasa Imlek, mohon maaf. Imleknya luar biasa banget. Merah semua lah ya. Pegawai nggak disuruh pakai baju merah juga. Chinese di sini kan, jadi Imleknya luar biasa banget. Imlek daripada Idul Fitri menurut aku ya. Jadi dominan itu teman kita dari Chinese ya, dari suku tenaga kerja asing dari tenaga kerja asing ya. Iya, karena emang di sana juga kan ya ada banyak industrinya ya, Bang. Jadi wajar banget tuh. Para pekerja pabriknya mungkin ya, tenaga ahlinya segala macamnya. Jadi penyerapannya itu pasti nggak cuma dari Morowali ya. Benar. Oke. Kalau tadi dibilang komposisinya berapa orang? 40 orang ya? 41 orang dengan jumlah kegiatan yang kita bisa gimana? Kalau 41 itu komposisinya 2:39 ya. Maksudnya? 9 itu gimana tuh? 2 pegawai perempuan dan 39 pegawai laki-laki. Waduh, berarti cuma 2 satu kantor. Berarti Sis Ipeh ini salah 2 yang paling cantik di kantor dong ya. Iya. Berarti cuma 2. Iya. Jadi kemana-mana dikawal lah pasti ya. Ya bro Maul ya, harus dikawal lah. Iya, udah. Jangan sampai terjadi apa-apa kan. Yang nge-treat mereka like queen lah. Iya. Banyak bodyguard berarti itu. Iya. 2 perempuan ya? Iya, luar biasa banget loh. Berarti mereka tuh menyesuaikan di lingkungan baru, ya kan ya. Karena Syarifah ini kan maksudnya bukan warlock gitu, warga lokal. Bukan warga lokal. Jadi harus menyesuaikan juga. Pertama kali dapat skep penempatan ke Morowali. Apa yang Anda rasakan? Terkejut lah itu kita. Terkejut. Tapi udah tahu ya ada Bea Cukai Morowali ya? Enggak tahu juga. Berarti sama dengan saya. Google Maps gimana itu Morowali? Kita buka Maps. Buka ini gimana Morowali? Aduh, luar biasa banget. Dulu pertama kan aku nggak langsung di Morowali, kita masih di Poso waktu itu kan. Nah, di Poso itu tanya nih sama senior kayak, Bang, ini kita lewat bandara mana, kan Bea Cukai Morowali. Oh itu pesen tiketnya ke bandara Poso aja. Lu kok ke Poso Bang gitu kan. Tanya, loh ini kantornya di Morowali atau Poso? Nah setelah kita tahu ternyata kantornya itu nggak cuma di Morowali, tapi ada di Poso juga, dan kebanyakan mayoritas waktu itu masih berada di Poso. Pertama kali mayoritas di Poso. Jadi di Morowali kan bener-bener mall nggak ada, lingkungannya susah banget. Dan dulu tuh belum even kayak Indomaret, Alfamidi itu dulu nggak ada ya. Nggak ada. Jadi jajan di mana? Iya, kalau jajan warung. Warung-warung warga gitu ya berarti. Warung warga dulu. Nah tapi setelah beberapa tahun kita di situ mulai tuh dibangun, ada Alfamidi, ada Indomaret. Kalau nggak salah Alfamidi itu baru tahun lalu, Indomaret tuh baru beberapa bulan ini. Oke, untung lah ya udah berkembang sedikit ya. Semoga di sini ada bioskopnya. Itu yang bikin di Poso, soalnya di Poso ada bioskop, ada mall kan di situ. Ada Poso City Mall kalau di Poso. Dulu rada-rada sedih nih penempatan Morowali, nggak ada apa-apa, nggak ada mall, kalau mau nonton gimana, rada-rada worry kayak gitu juga kan. Karena culture shock juga, kita yang dari Jawa terus penempatan di Sulawesi yang muncul kayak gitu kan. Tapi ternyata kantornya di Poso itu kayak
terima kasih Tuhan gitu kan, masih ada apa, peradaban, ada mall, ada bioskop. Nah itu yang bikin apa, rada that's okay. Iyalah ya, pulang kerja nonton ya kan, nge-mall masih bisa ya. Iya. Cuman kenapa apa memang di daerah Morowali yang paling banyak kegiatannya? Sehingga kantor itu dibangun yang baru itu di daerah Morowali. Sebagaimana yang disampaikan Ipeh tadi, iya kalau di Poso itu kayak cuman Poso Energi sama Poso apa Peh? Kakak. PT Bukaka. Dia cuma ada 2 perusahaan aja, yang importnya aja nggak tiap bulan. Nggak jelas ya? Iya, cuman kayak setahun sekali. Nah itu kayak kurang efektif lah. Masa banyak banget yang kita awasin di Morowali yang 8 jam perjalanan, terus kita kantornya di Poso. Itu kan nggak efektif kan. Jadi mau nggak mau harus pindah ke Morowali yang banyak banget proses bisnisnya terjadi di sini. Gitu. Tadi kita udah tanya Bro Maul gimana perasaannya penempatan pertama di Morowali. Mungkin kita dengerin dari Sis Ipe mungkin bisa menceritakan. Sebagai seorang wanita nih. Iya, sebagai seorang wanita, salah 2 wanita. Iya, disarang para buaya gitu, oke. Tengah hutan ya, Bang. Iya. Gimana perasaannya? Apalagi di skate pasti kan sebelumnya pasti belum tahu cuma 2 perempuan kan? Iya, belum tahu. Gimana perasaannya? Pertama kali waktu skate itu sebenarnya biasa aja, karena nggak tahu Morowali itu di mana. Oke. Jadi masih biasa aja. Dan ya, yang kedua tuh karena kan saya penempatan itu berlima, yang angkatan 24. Nah, 2 diantaranya itu kan 3 cowok, 2 cewek. Nah, cowok yang 2 ini saya kenal. Nah, jadi kayak lebih bukan aman sama lah orang ya. asing, sama orang asing gitu kan. Ya, terus habis itu, tapi waktu sampai di sini ya terkejut sih, maksudnya kayak ada gitu deh. Ada rupanya Morowali ya. Oke. Ada kantornya nyata. Berarti itu ya apa pengalaman barunya pas udah sampai di kantornya gitu ya, Bang. Maksudnya ternyata gini ya gitu. Iya. Pas awal-awal masih belum kegambar. Belum gitu. Kegambar. Morowali itu di mana? Kayak mana suasananya? Tergambar waktu udah di pesawat mau landing loh. Kok nggak ada? Kok hijau semua ya? Kok hijau semua gitu kan? Aduh. Kita juga pakainya kan pesawat ini baling-baling ya, bukan pesawat besar. Itu pertama kali pakai pesawat baling-baling untuk saya ya. Oh, berarti pas vibes mau naik pesawatnya aja deh kayak pesawatnya yang ini ya gitu. Itu kalau penerbangan misalnya kita mau ke Jakarta itu biasa dari mana? Dari Posonya? Kalau waktu di Poso itu dulu sebelum COVID itu ada Bandara Poso. Kita dulu pertama kali landing itu juga dari di Bandara Poso kan. Tapi setelah COVID itu Bandara Poso itu ditutup, jadi nggak ada penerbangan sama sekali. Dan kalau misal kita mau pulang kampung dari Poso itu kita harus naik travel selama kurang lebih 5-6 jam ke Palu. Ke Palu. Dari Palu. Palu baru kita ke Jawa. Oh, berarti hanya dari Palu. Iya, kalau yang paling dekat. Waktu di Poso. Atau juga bisa dari Makassar sih. Oh, dari Makassar juga bisa. Jauh banget. Cuman kalau dari Makassar 30 jam. Waduh. Habis 1 hari cutiku di jalan. Lumayan banget itu ya, 30 jam di kendaraan. Kemarin kebas juga ya kan. Waktu yang Agustus tahun lalu abang-abang 23 pada tes itu kan Bandara Morowali itu ditutup karena COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi abang-abang itu mau tes itu mereka naik bus ke Makassar. Selama paling cepat itu 24 jam. Ada yang 36 jam juga. Luar biasa loh, Bang. Perjuangannya tuh. Gak bisa kubayangkan sih itu. Dari 24 jam di mobil. Itu jalanan bagus ya? Enggak. Gunung gitu ya, Bang? Mengarungi bukit gitu, Bang. Luar biasa banget. Ninja Hattori ya. Oke. Tapi kalau sekarang berarti udah di Morowali bandaranya.
udah di Morowali. Tapi tetap aja, aku biasa kalau pulang aku ke Kendari, soalnya tiketnya nggak Karena max. mahal. Oh, mahal kalau dari. Iya. Sekali pulang berapa biasa? Kalau ke Kendari itu benar-benar lebih jauh di bawah dari Morowali. Kalau Morowali itu PP itu kita bisa 6 juta kalau PP. PP 6 juta. PP 6 juta. Awak PP Bengkulu Medan 16, 182 juta lah paling mahal. 6 juta satu orang. Ya. Iya, satu orang kalau dari bandara Morowali. Karena emang jarang ya di penerbangannya. Kalau dari Kendari seorang bisa 3 juta cuma setengahnya lah kalau dari. Oh, berarti lebih mending dari Kendari lah ya. Tapi harus naik mobil 8 jam dulu dari Morowali. No problem, custom lah. Kendaraan ya kan setengah harga, Bos. Setengah harga ya, lumayan banget emang. Gaji tuh. Jadi itu mungkin salah satu suka dan dukanya ya, bekerja, bertugas di Morowali. Tapi bagaimanapun ceritanya ya, nanti ada sesuatu yang bisa dikenang ya. Ada pengalaman ya, karena guru yang paling berharga ya. Nah, itu betul baik sekali. Apalagi pertama kali gitu ya Bang, pertama kali penempatan di daerah yang sama sekali nggak tahu, nggak kenal gitu kan. Bro Maul udah berapa lama di sana? Udah 4 tahun. 4 tahun. Ini betah ya kayaknya. Tidak dijawab. Oke. CCP udah berapa lama? Jalan 3 tahun. Oh, jalan 3 tahun ya. Kepada para pengambil keputusan yang menonton podcast ini, ada Bro Maul, Bro CCP, mungkin ya mungkin kita nggak berani menjanjikan. Aduh. Ya, tapi kan pasti banyak hal yang udah didapat di sana tuh. Kalau boleh diceritain juga sih Bang, kayak pengen tahu sih hal apa sih yang sampai sekarang ya, untuk misalnya Bro Maul udah 4 tahun, Sis Ipeh udah 3 tahun nih, sepanjang perjalanan karir gitu ya kan, yang paling berkesan gitu Bang. Yang paling berkesan lah gitu. Selama tugas 4 tahun, 3 tahun di Morowali. IP dulu ya. Ladies first, bencong next, yuk. Gak. Mungkin sebenarnya kayak ada suara dari mana ya? Iya, lanjut. Sedikit ada gangguan, oke. Iya, kayaknya ada kita lanjutkan. Kalau misal dari saya, ya emang pasti ada sukanya, ada dukanya. Terutama kalau misal untuk sehari-hari gitu kan, kita kayak pulang kerja capek, terus ya kita pulang paling cuman ke kos, tidur, besok kerja lagi kayak gitu terus. Nah kalau misal untuk kayak secara keseluruhan gitu, mungkin kita yang di penempatan di Morowali itu mendapatkan pelajaran yang mungkin kita belum bisa dapat di kantor lain. Betul. dengan status kita yang fresh graduate gitu. Kayak misal dulu waktu saya tuh kan karena belum pernah ada pegawai perempuan sebelumnya ya. Jadi untuk kumandah ke yang sekarang Bang Maul sedang berada itu tuh susah banget minta izinnya. Jadi tapi saya sebagai perempuan juga pengen tahu lapangannya seperti apa gitu kan. Pengen nyobain gitu ya. Itu minta izinnya susah sekali. Sampai akhirnya di ACC itu saya pertama kali kumandah di bulan 9 2020. Setelah itu baru kumandah itu lebih dipermudah gitu. Dengan catatan bahwa ya saya bisa menjaga diri dengan satu-satunya perempuan yang mungkin itu jadi pertimbangan atasan-atasan kita kenapa lebih mengutamakan pria dibandingkan wanita, tapi wanita pun pingin dan sebenarnya bisa gitu. Pingin dan bisa. Kalau Bro Maul, apa mungkin pengalamannya yang lain? Suka duka aja ya Bang. Iya. Kok duka semua kayaknya nih mau keluar nih. Enggak semua dong. Nah, kalau aku gini sih, karena
dukanya ya, karena beban kerja dan wilayah pengawasan yang luas banget nih, ditambah intensitas impor yang luar biasa, tapi jumlah pegawainya terbatas. Bikin aku tuh ngerasa beban kerjanya luar biasa, terutama di seksi pelayanan dan pengawasan ya, kayak capek gitu. Dan bahkan bisa dibilang kalau cuti kami tuh nggak bisa nikmatin cuti kami, karena kerjaan kami tuh di bawah. Jadi di seksi ini tuh kayak nggak boleh sakit, kalau sakit itu pelayanan bakal terhambat gitu Bang. Terus kalau sukanya sih di sini kekeluargaannya luar biasa ya. I feel like home, benar-benar sedekat itu. Jadi aku betah sama lingkungannya yang suportif dan nggak toksik. Suportif dan tidak toksik. Berarti emang kekeluargaannya jadi bikin nyaman. Bikin gitu nyaman. Makanya bisa 4 tahun ya. Kerjanya sebanyak apapun, udahlah bisa gitu. Setidaknya di ketika rindu keluarga, ada juga keluarga di sini. Ada penghiburan. Ada penghibur. Jadi kalau kegiatan di luar kantor biasa apa teman-teman kita di Morowali? Main futsal atau bawa sodor, engklek, atau ini bercocok tanam kan? Iya. Mana tahu kan? Kalau kegiatan di luar jam kerja ya, kayak pimpinan itu mendorong kita buat meningkatkan solidaritas ya. Sama kayak meningkatkan jiwa korsa gitu-gitu. Jadi sering Sabtu weekend ada futsal, ada bulu tangkis. Sering juga nih ke pantai bareng-bareng dulu sempat. Ke pantai bareng-bareng menikmati senja. Asli anak senja rupanya kawan nih. Bagus banget ke air terjun kita berenang bareng-bareng. Lebih ke wisata alam sih aku sukanya. Dan ada lebih ke alamnya ya. Masak-masak tiap ada event itu benar-benar bikin akrab banget sih. Aku suka banget. Masak-masak ya. Masak, makan-makan. Jadi kalau kan tadi dibilang kantor sekitarnya tuh hutan ya. Makan siang kayak mana? Kalau makan siang kan kita masih ada sebagian yang ada di kantor bantu yang di Maps tadi ya. Itu jadi kita memang ada CS yang masak sendiri gitu. Jadi kayak prasmanan lah. Ya. Kalau di kantor lain kan bisa keluar kemana, GoFood gitu kan biasanya. Di sini nggak ada kayak gitu, jadi ya mau nggak mau. Nggak sampai ya. GoFood-nya nggak sampai ya. 8 jam kan lucu juga, kasihan juga nanti Bang Gojeknya nanti. Tapi kalau misalnya di rumah makannya gimana? Itu kan kalau di kantor ya. Kalau di rumah? Ada sih di sini kalau cuman pecel lele gitu. Gitu dekat-dekat kosan gitu ya. Krisis nasi Padang sih di sini cuma ada satu dua doang warung nasi Padang. Tapi dengan tidak adanya teman-teman GoFood dan teman-teman yang lain, berarti Anda semua tuh bisa berhemat. Iya. Emang ada pelajarannya juga sih. Ada plus minusnya juga kan? Iya, kayak misal saya namanya juga punya BM kayak pengen makan apa, pengen apa gitu kan. Jadi tuh kalau pengen ya bikin. Dan pastinya lebih murah. Lebih murah. Atau bisa jadi melatih kesabaran. Aduh, nggak ada nih, ya udah sabar. Iya, jadi kayak juga. Yang awalnya penempatan sini melatih mental ya. Melatih mental ya. Masak gitu bisa jadi bisaan masak aja. Ditempa berarti di sana tuh Bang. Berarti udah kita pastikan di sini Bro Maul itu jago masak. Enggak, yang masak juga. Aku cuma nyicipin aja yang masak. Iya. Yang masak tetap Sis Ipe. Oke, bagi para pendengar podcast ini mungkin ada yang ingin berkenalan dengan Sis Ipe lebih dalam ya, silakan ke Morowali. Oke. Boleh deh tanggung sendiri kan gitu. Kirain mau promotin Instagram ternyata disuruh Morowali. Usah sendiri lah. Aduh, agak plot twist ya. Oke, mungkin selama kerja 4 tahun dan 3 tahun ada nggak pengalaman yang menarik ketika bertugas, melaksanakan tugas? IP pasti banyak nih apa? Coba nih. Entah. Pengalaman yang menarik nih. Bentar aku mikir dulu. Aduh banyak berarti Bang. Saya sampai lupa mana yang paling menarik nih ya. Kita kan di sini tuh berdampingan sama TKA Cina ya.
waktu itu. Sometimes kalau lagi jaga di hanggar malam-malam, ada nih orang Cina yang datang sekedar say hi lah. Masalahnya kan, kita nggak ngerti nih Mandarin. Nih, wei, lai Kang Jayu Jen Tatin Hua Cao nih. Orang sana misalnya kan cuma Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris. Bener-bener. Ya udah kita ini cuma ngandelin Google Translate akhirnya. Nah, dan seru juga mulai bahas dari kerjaan dia, gimana dia ditipu sampai sini, terus curhatan-curhatan dia. Pokoknya seru banget ngomongin dari pertukaran budaya sampai pandangan-pandangan dia tentang kehidupan yang notabene itu kita kan beda ideologi ya. Karena waktu itu mulai dari Isya sampai malam itu cuma dengan kita saling curhat-curhatan aja itu berkesan banget sih itu sampai malam, gila. Seru ya. Dapat sohib baru gitu kan. Padahal cuma ngandelin Google Translate loh, bener-bener Google Translate. Jadi ibaratnya teman ngomong kasih HP Google Translate. Iya, teman ngomong kasih HP gitu, ngomong kasih HP. Kita kasih HP balik gitu. Seru ya? Seru ya. Tapi paling banyak itu kalau di sana dari Cina. Dari Cina semua kalau tenaga kerja asing. Berarti agak-agak lumayan lah ya bahasa Mandarinnya. Iya, udah jago dong bahasa Mandarin ya. Halo. Iya. Dikit-dikit bisa lah ya. Terima kasih. Oh iya, boleh. Boleh juga. Oke. Kalau sis Ipe, mungkin pengalaman menariknya tuh kalau buat saya tuh periksa barang ya. Karena dengan periksa barang tuh itu salah satu cara kenal banyak orang gitu. Dari Cina maupun dari Exim tuh bagian ekspor impornya perusahaan seperti itu kan. Dan the way gimana kita bisa sampai di tempat kita periksa barang gitu. Itu menarik banget. Seru ya. Berarti nggak dekat ya? Iya, karena kan nggak kita pernah periksa barang, bukan kita sih. Senior kita pernah periksa barang itu dia naik perahu gara-gara tempatnya banjir. Betul. Naik perahu bukan di laut. Iya. Ya, naik perahu karena banjir. Itu di rawa. Oh, dia di luar kawasan Pabean ya? Di luar kawasan. Di sini jadi semuanya di luar kawasan. Oke, berarti serunya itu ketika disuruh meriksa barang dan bagaimana cara ke lokasi pemeriksaan itu menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Paling ekstrim. Paling ekstrim itu mungkin ada di wilayah PT Transon. Nah, itu kayak mana? Harus naik kuda kah? Atau itu pertama dan terakhir saya ke sana dan nggak mau lagi. Itu naik apa ya ke sana? Sebenarnya kita naik mobil, cuman terus jalannya itu loh yang kayak lebih baik kayaknya jalan gitu daripada aku naik mobil gitu. Oke. Lebih cepat jalan sepertinya ya. Bukan lebih cepat, kayak terlalu ekstrim aja jalannya. Oh gitu, agak mengguncang. Iya, panik ya. Jiwa gitu. Paniknya. Panik income. Panik income itu beda lagi kayaknya ya, Bang. Iya. Wah, berarti ada yang naik perahu periksa ya. Naik perahu periksa. Iya. Ada yang nggak sampai jalan kaki jauh berapa kilometer gitu, enggak lah ya. Enggak. Tetap masih bisa dengan kendaraan lah ya. Iya. Oke. Berarti udah sebegitu usahanya gitu loh, Bang. Ada pengalaman di Morowali ini yang mungkin tidak akan dilupakan Bromo dan Sis Ipe. Iya, benar. Apabila nanti ya tugas tempat lain. boleh didoain dong. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat para narasumber kita di podcast ini. Amin gitu kan. Nanti 40 penonton bilang amin kan bisa betul. Amin. Oke, untuk 40 orang penonton pertama gitu. Silakan panjatkan doanya. Oke. Tapi kalau dilihat dari Bang, usaha untuk
itu kan melakukan pengawasan pelayanan berarti ya. Usahanya tuh udah yang luar biasa ya bisa kita bilang ya. Nah, pasti juga ada prestasi gitu yang terukir dari usaha-usaha itu iya. gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit prestasi dari kantor kita. Siapa nih, Bro Maul atau Sis Ipe? Aku sih tahunya garis besarnya aja ya. Aku nggak sempat lihat itu berapa persis angka-angkanya. Tapi kayak yang aku tahu tuh prestasinya tuh kalau di pengawasan kita tuh sering banget nih SBP kayak rokok-rokok ilegal kayak gitu. Terus kerjasama dengan BNN juga buat menggagalkan sindikat peredaran narkoba. Terus sama penindakan barang-barang yang kayak dipakai duluan nih sebelum boleh dikeluarin, boleh dipakai perusahaan. Belum SPPB udah dipakai gitu ya? SPPB, banyak. Nakal juga wah itu. Belum SPPB udah dipakai ya? Banyak di sini, banyak. Mereka itu memang sengaja tuh nggak tahu? Atau bandar? Kurang koordinasi antara misal kontraktor dengan perusahaan yang pembuat dokumen. Karena pastinya barang itu sampai di lokasi pabrik sebelum diperiksa ya. Iya kan? Udah dipakai duluan. Iya, periksa udah dipakai duluan sama. Itu langsung dijadikan SPP. Kalau capaian pelayanannya tuh apa ya? Ikut kontribusi lah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut aku, karena sebagai industrial assistant untuk pengajuan kawasan berikat itu, dimana kalau goals tujuan KB-nya tercapai, terus asistensi berjalan dan jadi perusahaan KB yang sehat, penyerapan tenaga kerja juga bakal meningkat sih. Selain itu juga betul. Penerimaan yang cukup bisa dibanggakan lah, karena tipe C yang di atas 1 triliun itu jarang banget ya. Iya, jelas. Kelas Tanjung Mas di Jawa situ. Oke, menarik. Oke. Luar biasa. Tapi menarik gimana Bang? Enggak apa-apa, menarik aja itu menarik. aja sih. Jangan menarik saya. Gitu. Saya juga sudah lumayan jauh. Tapi emang untuk ukuran tipe C itu luar biasa. Iyalah Bang. Iyalah Lia. Baru semester 1 ya, Pak? Kayak semester 1 triliun. Semester 1 udah hampir 1 T ya. 900 miliar sekian. Beli kerupuk 1 gedung penuh tuh. Udah keluar kayak Bang. Iya. Dan first time soalnya. Sebelumnya kan 2021 tuh kalau nggak salah 600 miliar. 600 sekian. 600 miliar. Berarti nanti redistribusi paling dari kayak belum pernah ada redistribusi sebesar di kantor kita, soalnya kan kita tuh targetnya itu tahun ini 300 sekian miliar, terus realisasinya sampai semester 1 aja udah hampir 1 T ya. Bakal diredistribusi pasti mungkin di sekitar 1,3 triliun lah. Kemarin aku dengar. Wah, 1,3 triliun. Bayangkan. Oke. Wah, benar-benar lumayan banget ya, Bang. 1,3 T, cuy. Iya, bukan lumayan lagi ya, iya, luar biasa gitu kan. Aduh. Berarti nih, kalau misalnya sejauh ini nih, kalau Bro Maul emang dari awal udah di seksi PKC. Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Kita pindah-pindah nih. Pertama saya dulu di PKC dulu pas zaman-zaman UJT kan. Itu pindah ke KI beberapa tahun, di Humas juga, terus KI, habis KI baru pindah ke PKC. PKC itu baru 2 tahun. Dari 2 tahun, masa kerja 4 tahun. Berarti setahun lebih ya di KI ya? Setahun lebih di KI. Setahun lebih KI baru ke Pabean. Berarti lumayan ya, udah lumayan banyak lah ini ya Bang. Apa sih pengalaman tentang impor ekspornya nih? Apalagi di sana komoditas ini ya nikel ya berarti ya Bang? Ya nikel. Elon Musk pernah datang kantor? Elon Musk? Belum pernah ya? Gimana tahu kan? Iya kan, survei dulu kan. Iya. Bang. Dia harus tahu salah satu daerah penghasil nikel. Prospek gitu kan. Dia bisa jadi orang kaya karena itu Morowali. Dia harusnya ini sih Bang, emang main-main dulu gitu kan ke Morowali harusnya. Betul.
ngajak ngopi gitu kan. Iya gitu loh. Dia harusnya tahu ya Bang ya. Mungkin nih karena nggak terasa juga nih kita udah lumayan juga nih ya ngomong-ngomong ya. Iya ya, kita ngobrol-ngobrol udah. Iya. Mungkin ada nih pertanyaan penutup, bagaimana mungkin bisa disampaikan pesan, tips ataupun trik buat teman-teman agar tetap semangat bertugas walaupun ditempatkan di tempat yang mungkin ya tidak seperti biasanya lah dia tempatkan. Ya tempat yang belum diketahui iya, belum gitu diketahui. lah. Mana pun baru tahu Morowali ada bea cukai, jujur saja. Mungkin boleh dikasih pesan, tips dan triknya. Biar tetap semangat lah. Iya, biar tetap semangat. Kayaknya Bro Maul yang paling semangat. Saya lihat sudah 4 tahun. Aku dulu, terus nanti Ipeh lah ya, Pak. Oke. Kalau aku sih, menurut aku merupakan amanah ya dari Tuhan untuk menjadi pegawai bea cukai dimanapun berada dan berjasa ikut andil dalam mengumpulkan penerimaan untuk negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia kan. Bayangin kalau kita itu tidak profesional dan mengakibatkan penerimaan negara itu berkurang karena kelalaian dan kemalasan kita. Itu sama aja ada rezeki orang-orang yang membutuhkan yang harusnya dapat subsidi ini jadi nggak maksimal karena kerja kita ele-elean. Jangan sampai kita mendurhakai orang-orang yang membutuhkan itu ya, walaupun tidak secara langsung ya. Makanya itu konsep itu aku tanamkan agar selalu semangat memberikan yang terbaik. Wah. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi ada tertera di atas ini semua. Iya, panjang. Iya. Luar biasa ya Bang. Kalau si Ipe. Kalau dari aku mungkin dimanapun ya tetap harus dinikmati dan disyukuri gitu. Kalau bersyukur misal, ya. Dan walaupun ini susah juga ngelakuinnya gitu kan. Cuman tetap diambil hal baiknya gitu. Karena dalam setiap kegiatan pasti ada sisi positifnya ya. Oke, menarik. Aduh. Banget ya Bang. Kalau didengerin keduanya ini punya pengalaman, terus cerita menarik, kemudian hal tips gitulah, istilahnya yang bisa kita nih para pendengar itu buat iya ya ternyata kita banyak hal positifnya juga kita gitu. Harus bersyukur. Bersyukur gitu. Oke, Bro Maul, Sis Ipe, thank you buat sharing-sharing, bagi-bagi pengalamannya. Kami doakan dari sini semoga yang diinginkan. Iya. Apa tuh? Yang diinginkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maklum orang Medan. Dua-duanya orang Medan. Oh iya. Semoga sehat selalu buat teman-teman di Morowali. Terima kasih Bea Cukai Bengkulu. Oke. Yang terakhir, ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini.